Kami tidak heran ketika ada orang yang menggunakan tagline seperti ini dengan maksud untuk menghujat karya Yesus Kristus di kayu salib. Namun sebelum tagline hujatan ini ada, para pembenci Yesus Kristus juga pernah mengolok-olok Yesus Kristus saat dia disalibkan. Matius 27 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-42, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Juga terdapat dalam Markus 15 ayat 29 hingga ayatnya yang 31, Lukas 23 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-39. Namun, perbedaan orang-orang yang membenci dan mengolok-olok Yesus pada saat itu dengan mereka yang sekarang mengolok-olok Yesus dengan tagline seperti ini adalah bahwa para pembenci Yesus pada zamannya itu konsisten dengan kebencian mereka kepada Yesus Kristus. Bahkan sampai Yesus Kristus bangkit dari kematian pun, kebencian mereka tetap ada dan hati mereka keras terhadapnya. Sedangkan orang-orang yang menggunakan tagline seperti ini untuk menghujat Yesus tidak konsisten dan lebih cenderung kepada sikap hipokrit. Sebab di satu sisi mereka menghujat Yesus, tapi di sisi lain mencari cara untuk membuat seolah-olah pengajaran atau cerita Yesus itu mendukung keyakinan iman mereka. Walaupun sebenarnya ajaran ataupun cerita Yesus Kristus tidak pernah mendukung pemahaman mereka. Itulah yang disebut sebagai tidak konsisten atau hipokrit. Kenapa hal ini terjadi? Karena di satu sisi mereka harus menolak fakta tentang Yesus sejarah, tapi di sisi lain bersamaan dengan penolakan itu, mereka harus membela mitos tentang keyakinan mereka mengenai Isa Al-Masih dalam kitab sucinya yang bertentangan dengan Yesus sejarah dalam Injil. Jadi jalan satu-satunya untuk membela keyakinan mereka adalah dengan membuat sesat pikir, yaitu mendiskreditkan keyakinan atau menyerang keyakinan orang lain supaya membuat seolah-olah keyakinan mereka terlihat benar. Tapi sekali lagi, itu adalah sesat pikir. Nah, terkait dengan tagline yang disampaikan ini, juru selamat yang tidak selamat minta maaf. Orang pintar akan membaca seluruh kisah sampai selesai untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau inti cerita itu. Tetapi orang bodoh atau tidak terdidik hanya akan melihat sepenggal kisah saja lalu menyimpulkannya. Seluruh kesaksian Injil menyatakan dengan tegas tanpa keraguan bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menggenapi nubuatan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Berbeda lagi dengan salah seorang yang mengaku diri nabi tetapi tidak dapat ditolong oleh Tuhannya sendiri yang pada akhirnya mati karena diracun dan merasa seolah-olah aortanya dipotong sehingga menggenapi nubuatan Tuhannya dalam kitab sucinya sendiri bahwa nabi tersebutlah yang mengada-adakan tentang kitab sucinya. Seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dari pemotongan urat nadi itu.